ceritanya kemarin itu ada pengerahan warga kan? Enggak, siapa pengalaman. Itu ditingkatkan ya. Dan kita hargai supaya tahu apa yang terjadi dalam pertemuan. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini saudara-saudara nih, guys, para netizen dimanapun berada, Mata Baru Channel berada di studio baru ini, studio mahkota di Mahkota Studio. Dan malam ini saya kehadiran para tamu-tamu penting ini, tokoh-tokoh ancamannya, ada juga para teman nanti saya perkenalkan satu-satu. Malam ini kita akan membahas persoalan yang terkait dengan kisruh penggunaan pasum Rancamanyar yang kemarin di tiga video sebelumnya sudah ditayangkan oleh Mata Baru Channel. Malam ini saya perkenalkan dulu satu-satu ini dari sepupu. Itu Pak Ateng Suhenda, Pak Ketua RW 007 RW James Bond. Kemudian di samping beliau ini Pak Wakilnya Pak Haryanto. Kemudian di samping Pak Haryanto ini Pak Haji Hoiran, tokohan namanya juga. Kemudian di samping sebelah sini ada Pak Soikun, Seksi keamanan. Seksi keamanan. Seksi sekali Pak. Di samping beliau ini adalah Bapak Kepala Desa Kepala Raja dan semuanya. Bapak Kepala Desa Kali Mekar ini, salam Pak Lurah. Kemudian juga ada di samping Pak Lurah Pak Humaydi, ini pengurus BUMDes. Kenapa pengurus BUMDes hadir? Karena kemarin disebut. Dan di samping saya ini yang punya studio Pak Sigit sebagai sekretaris RW. Oh, sekretaris RW, Pak. Sekretaris nomor 7. Oke, kita malam ini akan ngobrol hal-hal yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur PT Rancamanyar Utama dan apa yang disampaikan oleh Pak Lisman Cipayung sebagai pihak pengembang pasar Cipayung. Mungkin Bapak juga sudah melihat tayangan video sebelumnya di Mata Channel, dan saya berkewajiban untuk menyeimbangkan informasi dan kemudian publik tidak hanya tahu informasi dari sebelah pihak. Nah, malam ini kita coba bongkar bahasa pasal itu, bahasa komandan, kita coba bongkar persoalan sesungguhnya menurut warga Rancamanyar sendiri seperti apa. Ini pertanyaan pertama ini untuk Pak Ketua RW, untuk Pak Ateng. Tanggapan Bapak nih Pak terkait kemarin itu ada pernyataan Pak Jaya Singgiri Mulyana sebagai Direktur Utama PT Rancamanyar yang baru, yang tiba-tiba muncul di pertemuan dan kemudian langsung memberikan statement, mengambil keputusan secara tiba-tiba akan melanjutkan pembangunan pasar Cipayung itu oleh pihak yang ditunjuk oleh PT. Tanggapan Bapak sebenarnya? Ya, terima kasih Kang Eng. Teman-teman semua ya, Bapak Batu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam untuk Bapak Wakil dalam waktu. Kang Eng ya, Bapak selaku yang disebutkan di Perman Tamangan ya. Kemarin itu pernyataan yang sangat menggelitik Pak. Ya, Bapak itu menggelitik. Iya. Menggelitiknya gimana? Ya, satu ya, bahwa dia memberikan pernyataan itu di luar konteks Jawa kan, karena berdasarkan undangan yang kita terima bahwa pada saat itu akan terjadi mediasi antara pihak Rancamanyar dengan Bapak Lisman Cipayung yang dimediasi oleh Pak Camat. Ya. Tetapi kan tiba-tiba muncul dari PT Rancamanyar, direkturnya kan. Ya. Yang pertama, yang kedua, ternyata pernyataan itu ya sengaja diletakkan di awal. Ya. Mungkin ya itu sudah trik dari mereka dengan pernyataan di awal seolah-olah bahwa perwakilan warga ini akan cium. Ya, kita akan berkomentar dan tidak akan mengkantor. Ternyata kan, ya kalau kita perhatikan isi pernyataan Pak Jaya itu, ya, itu jauh lah, ya bisa dilihat dari proses hukumnya, asalnya dari izinnya dan sebagainya. Contoh,
dia menyatakan bahwa dasarnya undang-undang. Ya. Undang-undang bisa kita baca, ya. Tetapi kita turun ke bawahnya kan, ya. Apakah ada izin tidak? Siapa yang beri izin tidak? Walaupun ada dasar undang-undang kuat menurut pernyataan Pak Jaya, seandainya tidak ada izin itu bisa dimentahkan itu. Ya itu kan, itu yang pertama kan. Yang kedua, ya, PT Rancamanya ini memberikan pernyataan seperti itu terhadap lahan pasuk dan pasos, bukan tanah milik PT Rancamanya. Etis tidak menurut ini? Kalau dia memberikan pernyataan untuk melanjutkan pembangunan dan pembangunan dilakukan di atas lahan PT Rancamanya, ya monggo dong, itu hak dia, hak beliau. Ini kan lahan pasung dan pasos yang sudah kita serahkan ke tingkat Pemda. Berarti yang punya kewenangan untuk memberikan izin itu Pemda. Ya Pemda dong, masa Direktorat Rancamanya memberikan izin? Ya, kalau tanya di sini ya enggak, ya itu. Nah, kemudian kita coba lihat lagi pernyataan beliau kan, bahwa pasung dan pasos itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan umum oleh siapapun. Ya. Sekarang kita lihat, ya, apakah yang dilakukan oleh Pak Risman si payung itu untuk kepentingan umum? Tanda tanya dan perlu dijawab bersama. Kalau pasar itu bukan untuk kepentingan umum. Betul, ya. Seandainya, ya, di sana ada dasarnya untuk mendirikannya. Suratnya, coba tunjukkan suratnya nggak apa-apa. Ada tidak? Persoalan dasarnya itu. Iya. Wah ya, walaupun kemudian kan beliau nih Pak Risman kemudian ngomong bahwa dia punya dasar yang kuat. Betul. Tunjukkan saja, gampang. Ini caranya dasar. Ini suratnya. Nanti kita kaji bersama. Ya betul kan? Betul. Sekarang kita kepentingan umum. Dari nama saja Pak Den. Namanya juga harus ngaco. Pasar. Coba lihat apa pengertian pasar. Iya. Itu ada salah syarat untuk menjadikan konsep pasar. Kemudian si payung itu kan bukan kepentingan umum. Kalau misalkan pasar Rancamanya yang kegelar, itu kan hak Rancamanya. Pasar Metu, pasar Dokar, pasar Cumi kan, Pasar Cimakan. nggak ada kan. Nah itu kan udah keluar kan dari ya apa didadakan pernyataan tadi kan. Kita bisa bantah loh di mana untuk kepentingan umumnya. Bukan itu kepentingan pribadi pun. Ya, nah ini kan, ini hal-hal yang perlu kita kaji bersama. Ya, dari pernyataan Direktur PT Rancamanya. Ya, sekali lagi kalau menurut Bapak kita jangan, ya, jangan surut, tetap melangkah, tetap berjuang. Ya, Karena terus berjuang terus sampai tuntas, ya, sampai tuntas dong. Ingat, Pak Den, ucapan Pak Camat. Ya, sebelum saya pensiun, mudah-mudahan sudah selesai. masa itu selesai kan? Kan Pak Camat itu pensiunnya April ya? Betul. Maret. Berarti Desember, Januari, Maret. 3 bulan lagi. Betul. Itu kan harapan Pak Camat kan? Iya. Nah, itu Mudah-mudahan segera selesai. jadi ini hal yang krusial kan tentang kemarin apa yang disampaikan oleh Direktur Rancamanya dan perlu kita kali ini paham. Jadi justru Bapak sekarang tanya juga pihak mana yang menggunakan Rancamanya. Iya. Ya, apakah Pak Camat, apakah kelurahannya tapi nggak disuruh wajar kan dalam pertanyaan kan? Karena itu tidak ada dalam proses untuk pertemuan kita itu. Pak Lurah nggak ngundang? Oh enggak. Oh, terima kasih Pak Lurah ya. Orang belum kenal juga kan? Iya. Ini kan Dan bukan kapasitasnya juga, bukan urusan Pak Lurah. coba kan, Iya. masa serta-merta Direktur Rancamanya datang ke pertemuan kan? Silaturahmi Pak. Ya, tapi kenapa? Ya harus silaturahmi, tapi ada pernyataan seperti itu yang membuat warga gerah dong. Nah itu ya. Nah ini hal yang paling krusial kan dari pertemuan kemarin ya. Sehingga mudah-mudahan ini akan menjadikan ya kantor
atau istilahnya apa Pak? Ya ini saya akan mengkonfirmasi. Iya, ini kan untuk mengkonfirmasi karena yang namanya pemerintah kan berimbang. Terima betul Pak. Warga juga kita sedikit berpintar kan, Iya. dengan hanya menerima informasi Iya. sepihak. Kalau ini kan nanti mereka bisa menilai kan. Iya. Contohnya gini ya, Kang Rita. Kemarin kenapa misalkan kita ada warga, kita tidak ada pengarahan. Enggak. Oh ya, ceritanya kemarin ada pengarahan warga kan? Enggak, ada siapa pengarahan enggak ada. Itu ditingkatkan warga dan kita hargai supaya tahu apa yang terjadi dalam pertemuan. Iya. Jangan nanti ada sudut pengurus. Betul nggak? Kalau kita terbuka kan, betul kan? Apa Pak? Kan dekat Pak kecamatan ini. Betul. Jadi kan dengan mereka hadir kan, mereka tahu persis apa yang terjadi kan. Iya betul. Tidak ada praduga ke pengurus dong, ya betul nggak? Oh seperti itulah yang terjadi di lapangan kan. Iya. Karena kalau warga di atas, yang namanya warga banyak kan. Ada yang percaya, ada juga ada yang tidak percaya. Iya. Karena apa? Bapak ada pengaruh sebelahkan. Iya. Katanya ada orang paliko. Mana ada Pak? Orang paliko. Memang ada Pak. Nggak ada. Dari mana orang paliko? Ya. Atau orang paliko nggak kayak seperti ini ceritanya kan? Mungkin ada Bapak ada. Ya bukan lah. Ya, Bapak tidak setuju ya. Itu Pak Deddy yang bertanya. Saya enggak Pak. Karena kan waktu saya wawancara tuh Pak. Iya. Pak Isman ya, katanya tidak semua warga juga itu yang yang menolak gitu kan gitu. Wajar. Wajar. Makanya saya tanya Mak, ada warga Bapak yang menolak itu. Iya, gini ya, wajarnya kenapa? Warga Rancaman itu kan banyak, puluhan orang. Kita nggak bisa bulan, betul kan? Iya. Nggak bisa. Tapi dari mayoritas warga Rancamannya memiliki tuntutan yang sama dengan pengurus, dan itu aspirasi warga. Oh iya. Bapak punya dasar-dasarnya, karena Bapak pernah menginstruksikan kepada setiap ketua RT untuk memberikan nama dan tanda tangan pernyataan sikap. Iya. Nah, itu kan nggak mungkin lah kita misalkan dibikin bulan dari sekian ribu yang nggak mungkin kita jalan di sama aja di pada juga kan ada yang barelo kan. Nah, iya, apalagi sama aja yang dibuang. Kalau asalnya dan sampai ini mungkin perumahan yang berbeda dengan yang lain. Ini berapa RT Pak? Ya, 9 RT. Penduduk berapa? Berapa Mas? Hampir sekitar Saat ini mendekati hampir 2.500-an lebih. 2.500. Iya. Dan Kang ini perlu tahu dong, Kak. Perubahan paling banyak. Perumahan paling banyak di Batu Mekar. Kemudian awas, Iya. keadaan masyarakat Rancaman ini sangat majemuk. Oh iya. Dilihat dari keyakinannya, dari agamanya, suku bangsanya, Iya betul. dan yang menganggap ya, bahwa produk-produk itu sebenarnya di kampung. Enggak yes man. Ini masyarakat urban. Iya iya kan. Iya, betul. Kalau di kampung kan homogen kan. Betul. Sehingga bagaimana kata pemimpin ya kalau kita kan disinilah kan. Karena kita harus pandai-pandai menyerap perspektif dari warga. Karena di tingkat dari segi pendidikan, pekerjaan, sebagainya sangat heterogen. Akan beda kalau pikirnya ya. Dengan masyarakat yang homogen. Iya. Mungkin di sini Pak Deno. Tapi yang jelas kalau pengurus mah tetap lurus berjuang untuk para Insya Allah sekali layar di Apa sepeda berkembang pantang surut. Pantang surut apapun akan dilawan. Keberangkatan atau ke yang bayar ini? Mana dari mana sama Kang Denny lah kalau itu mah kan. Ya kita pesan deh. Siap. Itu dipakai sama Kang Denny kan. Bukan Bapak yang berpendapat dong. Saya bercanda Pak. Iya, bagus. Kalau yang kesinggung berarti iya. Kan gini Kang Den, benar dan salah itu tidak akan tertukar. Mungkin Bapak masih ingat ketika di awal Pak Soletun sebelum bicara, dia menambahkan doa dari Pak Veteran ya. Oh iya. Coba apa doanya? Ya Allah tunjukkan bahwa yang baik benar, yang salah itu salah, dia balik batil kan? Dan insya Allah benar terbukti dengan doa Pak Soletun tersebut. Asal kita dasarnya benar, Bapak jangan mundur sampai kapanpun. Ya, betul kalau salah ya ampun. Ya, Bapak jangan minta maaf aja kalau salah. Benar langsung belas ya. Tidak akan takut dengan siapapun juga ya. Nah, potong Bapak itu Pak, ada udah kita sumber apa ya?
terima kasih Pak. Ya, sama-sama Kang Ya, Abes. siap. Terima kasih. Jadi itu dia Bang RW. Pokoknya Pak RW berjuang terus tegak untuk kepentingan warga. Nah, awas. Sebentar, Bagaimana? yang benar. Awas dong. Yang bayar. Kakek, bukan perjuangan pribadi loh. Iya, Perjuangan untuk warga. Awas, Kang ini kayak salah menafsirkan. Takutnya dianggap bapak perjuangan pribadi. Jadi Ya. edit.